mengaplikasikan penelitian eksperimen di bidang psikologi. Dan yang kedua adalah kalian paham dan mampu membuat desain penelitian eksperimental psikologi termasuk data analisis dan interpretasinya. Untuk learning objektif, kami mengharap agar teman-teman mampu mengeksplorasi karakteristik dalam desain penelitian dalam mata kuliah ini, serta mampu melihat keuntungan dari menggunakan desain eksperimental dari mata kuliah ini. Nah, sebenarnya apa sih within subject design? Within subject design adalah sebuah desain dalam penelitian eksperimen di mana semua partisipannya mengikuti semua treatment atau kondisi yang tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengukur perubahan individu dari masing-masing kondisi atau perlakuan yang berbeda. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya ketika Andi sedang melakukan sebuah penelitian terkait buku ajar dalam suatu SMA yang berisi 30 siswa. Andi ingin mengetahui apakah ada perbedaan tingkat prestasi siswa ketika belajar menggunakan buku konvensional atau buku e-book interaktif. Nah, kemudian yang Andi lakukan adalah Andi meminta satu kelas dalam penelitian ini, di mana dalam satu semester anak atau siswa dalam kelas tersebut diminta untuk menggunakan buku konvensional. Di akhir semester, tingkat prestasi siswa kemudian diukur. Di semester berikutnya, satu kelas tersebut kemudian diminta belajar menggunakan buku e-interaktif. Di akhir semester genap, lagi-lagi tingkat prestasi siswa kemudian diukur. Nah, untuk mengetahui perbedaan tingkat prestasi siswa tersebut, hasil atau tingkat prestasi dari semester ganjil di mana para siswa menggunakan buku konvensional dibandingkan dengan tingkat prestasi siswa di semester genap yang menggunakan buku e-interaktif. Mana nih yang kemudian dilihat lebih bagus? Jadi apa sih keuntungannya menggunakan within subject design? Keuntungannya yang pertama adalah teman-teman tidak memerlukan jumlah partisipan yang besar, karena semua partisipan yang ikut dalam penelitian mengikuti setiap kondisi. Jadi tidak perlu menggunakan variabel yang banyak. Yang kedua, keuntungannya adalah mampu untuk mengkontrol variabel asing atau extraneous variable yang kemungkinan terjadi karena perbedaan komposisi kelompok antara partisipannya sama. Jadi tidak perlu khawatir lagi akan ada perbedaan. Yang ketiga adalah ini merupakan desain dengan peluang terbaik untuk mendeteksi efek manipulasi dari eksperimen. Karena partisipannya sama, tidak ada perbedaan, jadi ini tidak perlu ada deteksi dari extraneous variable. Dan yang terakhir adalah mengurangi kesalahan yang terkait dengan perbedaan kelompok partisipan. Karena kedua partisipan yang sama, jadi tidak perlu khawatir akan adanya perbedaan. Nah, sekarang coba pikirkan kenapa Anda menggunakan design within subject ini dalam sebuah mata pelajaran. Yang pertama adalah partisipasi atau sumber daya terbatas. Nah, ini merupakan alasan kenapa within subject digunakan jika teman-teman merasa bahwa partisipan yang teman-teman tuju tidak terlalu banyak jumlahnya dalam sebuah populasi. Yang kedua, digunakan ketika teman-teman ingin memeriksa situasi dalam dunia yang nyata. Nah, kurang lebih sudah jelas ya kenapa menggunakan within subject design. Sekarang kita coba yuk menguji apakah pemahaman teman-teman terkait within subject sudah benar. Yuk kita quiz. Coba ingat-ingat kembali, berikut ini manakah yang merupakan keuntungan dari within subject design? Kecuali yang mana? Ayo. Sudah siap? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B, kecuali meminimalkan pengaruh dari perbedaan individu. Kita yang pertanyaan berikutnya ya. Penyeimbang dalam within subject design mengacu pada yang mana? Jawabannya adalah C,
menyeimbangkan urutan kondisi di antara para partisipan. Nah, sekarang coba pikirkan dalam desain eksperimen atau penelitian psikologi, mana ya yang sebaiknya menggunakan within subject design? Semoga jelas ya teman-teman di video kali ini. Jika belum jelas, monggo untuk bertanya dengan mengirimkan email atau sampai bertemu di kelas. Bye-bye dan terima kasih telah mendengarkan.